Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua yang saya banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat belajar bersama-sama dan tentunya atas karunia Allah berupa kesehatan, kita dapat belajar dengan giat dan kita dapat memahami materi pada kesempatan hari ini. Baik anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi Quran Hadis kelas 7 semester Gasal dengan tema pengertian dan fungsi hadis. Anakku yang saya banggakan, menu video pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah kompetensi dasar, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga isi materi, yang keempat kesimpulan. Baik, kita lanjutkan. Kompetensi dasar, menerima hadis sebagai pedoman hidup manusia, menjalankan sikap tanggung jawab dalam berperilaku sesuai dengan hadis, memahami pengertian dan fungsi hadis dalam Islam dengan baik dan benar, menyajikan kesimpulan tentang pengertian dan fungsi hadis dalam Islam. Tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik dapat mendefinisikan pengertian hadis dengan baik dan benar. Peserta didik dapat menyebutkan fungsi hadis dengan baik dan benar. Peserta didik dapat mendeskripsikan cara efektif memfungsikan hadis dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Peserta didik dapat mempresentasikan ciri perilaku hidup yang sesuai dengan hadis dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Anak-anakku yang saya banggakan, poin yang pertama yaitu pengertian hadis. Al-hadis menurut lughah atau bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti baru, muda, cerita, berita, dan riwayat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pengertian hadis menurut istilah terdapat beberapa definisi atau pengertian. Menurut ahli hadis, menurut ahli usul fikih, dan menurut ahli fikih. Beberapa pengertian hadis menurut istilah. Yang pertama, al-haditsu aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluh. Yang artinya hadis adalah ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ma udhifa linabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran au nahwiha. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, takrir atau persetujuan, ataupun yang sepadannya. Yang ketiga, al-haditsu aqwaluhu Shallallahu Alaihi Wasallam wa af'aluhu wa akhwaluhu wa takriruhu mimma yata'allaqu bihi hukman bina. Artinya, hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan hukum kepada kita.
Baik, kita lanjutkan. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan, sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Yang dimaksud dengan perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang, seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan perbuatan adalah penjelasan-penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknis pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain-lain. Perbuatan Nabi yang merupakan penjelas tersebut haruslah diikuti dan dipertegas dengan sebuah sabdanya. Paham ya anakku? Baik, yang sekarang adalah takrir. Yang dimaksud dengan takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya itu. Bentuknya sifat, keadaan, dan himmah keinginan Rasulullah SAW. Sifat-sifat dan keadaan himmah Nabi Muhammad SAW adalah merupakan komponen hadis yang meliputi satu, sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani ataupun moral, akhlak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, silsilah atau nasab, nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para sejarawan. Yang ketiga, himmah atau keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal seperti keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram. Ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin berpuasa, mereka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah SAW pun bersabda, jika tahun depan kita bertemu dengan bulan Muharram, kita akan berpuasa pada hari ke-9 atau tanggal ke-9. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Paham ya anak-anakku sekalian? Kita lanjut. 2. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran meliputi 4 fungsi pokok, yaitu menguatkan, mengukuhkan, dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat yang global atau mujmal. Yang ketiga, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Bisa dipahami ya anak sekalian? Jadi, di samping kita memahami pengertian dan fungsi dari Al-Quranul Karim, kita juga harus pandai, harus paham betul tentang pengertian dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum utama umat Islam dan juga sebagai pedoman hidup umat
Islam. Kita sebagai siswa maupun siswi harus memahami pengertian fungsi maupun isi kandungan dari Al-Quran dan hadis, dan tentunya kita aplikasikan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah dengan kita mau dan mampu mengaplikasikan isi kandungan dari Al-Quran dan hadis, kita akan digolongkan menjadikan umat dari Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah, dan tentunya kita bersama-sama dengan Rasulullah, dengan para sahabatnya, para aulia Allah atau kasih-kasih Allah, para syuhada, para sholihin, dan umumnya umat muslim yang berbuat baik dan menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, bersama-sama menuju surganya. Amin, amin, ya robbal alamin. Perlu saya sampaikan beberapa contoh kitab hadis yang perlu kita kenal, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, dan masih banyak lagi. Berikut contoh-contoh kitab hadis yang familiar adalah kitab Sahih Muslim, Sahih Imam Al-Bukhari, Sunan Abu Dawud, dan masih banyak lagi yang perlu kita ketahui dan kita kenal sebagai tambahan referensi rujukan dalam kita memahami hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadikan ilmu yang berkah dan manfaat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.